Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bimada selaku manajer produksi 3 beserta teman-teman semuanya keluarga besar produksi 3 yang mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur. Tak terasa pada hari ini kita sudah melampaui pertengahan bulan Rajab, tepatnya tanggal 16. Dan tentu hikmah yang harus kita selalu petik adalah betapa cepatnya waktu. Dan mestinya kesadaran keimanan kita akan menggesa bagaimana amal-amal kebajikan yang kita tunaikan bisa seiring dengan cepatnya waktu. Syukur-syukur kita bisa lebih cepat dari waktu itu sendiri, ya. Meskipun hal ini sesuatu yang langka, ya. Kalau dalam istilah Al-Quranul Karim ada 3 sebutan golongan dari orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang paling langka memang disebut sebagai sabiqum bil khairat, orang yang sangat cepat dalam menunaikan berbagai kebaikan-kebaikan. Ya minimal kita bisa muktasid, ya, bisa pertengahan, bisa mengiringi waktu, ya, dengan prestasi-prestasi kebaikan, prestasi amal-amal saleh, ya, dan serendah-rendahnya, ya, meskipun tetap menjadi golongan orang-orang yang terpilih adalah zalimul li nafsih, golongan orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri, ya. Ini bisa nanti disimak di surah Fatir ayat nomor 32 di mana Allah berfirman, "Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat." Ala kulli hal, Bapak Ibu keluarga besar produksi 3 RU 4 Cilacap yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada waktu yang sangat cepat di mana kita sudah berada di bulan Rajab. Dan saya ingatkan bahwa Rajab ini adalah satu dari 4 bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat nomor 36 menyematkan tentang bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, ya, diantaranya yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, kemudian yang ketiga adalah Muharram, dan ini yang keempat yaitu bulan Rajab. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat nomor 36, ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kemudian disebut di sana dzalikan dinul qayyim, ya, bahwa bulan-bulan yang dipilih oleh Allah yang 4 itu tadi adalah bulan yang sangat dimuliakan, yang disucikan. Dan Allah menyebutkan sebagai dinul qayyim, agama yang lurus. Ini artinya bahwa kelurusan kita dalam menunaikan berbagai ajaran agama ini, ya, harus lebih kokoh di bulan ini dibanding di bulan-bulan biasa. Ya, tentu bahwa komitmen kita untuk lurus dalam beragama adalah komitmen tanpa batas, ya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Namun sebutan khusus, ya, di bulan-bulan haram dengan zalikan dinul qayyim, yang demikian adalah agama yang lurus, itu artinya agar di bulan ini yaitu bulan Rajab
ya, kelurusan kita, spirit kita di dalam menjalankan ketaatan harus punya nilai lebih, ya. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan di hari-hari ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada larangan khusus, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan sekali-kali Anda di bulan-bulan tersebut, ya, yang bulan 4 tadi yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab, ada larangan khusus. Jangan sekali-kali Anda berlaku zalim di bulan-bulan tersebut. Ya, kita pasti tahulah bahwa berbuat zalim kapanpun dilarang. Namun ketika ada larangan khusus di hari-hari ini, di bulan ini yaitu bulan Rajab, itu artinya kalau kita berlaku zalim di bulan Rajab, ya, dosanya lebih besar dibanding ketika kita melakukan dosa kemaksiatan atau kezaliman selain di bulan-bulan ini. Oleh karenanya mari komitmen kita di bulan Rajab adalah ziyadatul khair, untuk terus meningkatkan kebaikan demi kebaikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain itu bahwa Rajab ini secara khusus adalah bulan yang begitu dekat dengan bulan Ramadan. Ramadan al-Mubarak, ya. Jedanya 1 bulan yaitu bulan Sya'ban. Sehingga nanti, ya, saat kita sudah menyungguh-nyungguhkan di bulan Rajab, nanti di bulan Sya'ban harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Karena dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau memberikan kesaksian Rasulullah itu pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, ya. Ya, kemudian nanti, ya, mudah-mudahan dengan kesungguhan di bulan Rajab, kemudian meningkat kesungguhan kembali di bulan Sya'ban, Allah benar-benar memberikan keberkahan yang berlapis-lapis, ya, sehingga kita bisa jumpa Ramadan 1442 Hijriah dengan capaian yang lebih baik. Ini yang diharapkan. Ya, artinya bahwa bulan Rajab, Sya'ban, ya, minimal itu 2 bulan persiapan untuk sambut Ramadan. Nah, terkait dengan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ada satu keteladanan yang patut untuk menjadi cermin kita masing-masing, ya, di mana para sahabat radhiyallahu anhum dan juga diikuti oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga orang-orang soleh, ya, bahwa mereka seluruhnya itu, ya, ketika hendak menyambut bulan Ramadan bukan hanya malah 2 bulan, ya. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwa kanu yad'una Allah ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan, ya, bahwa mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan yad'una Allah ta'ala, terus memohon kepada Allah apa yang dipohonkan oleh mereka, ya, para sahabat dan juga orang-orang soleh dahulu, an yuballighahum ila Ramadan, agar mereka benar-benar diizinkan oleh Allah sehingga bisa menjumpai bulan yang penuh berkah yaitu Ramadan. Nah, di antara doa yang masyhur dalam hal ini yang dibaca oleh para sahabat, dibaca oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga salafus salih dahulu adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan dan selamatkan pula Ramadan untukku, dan selamatkan Ramadan dari perbuatan-perbuatan burukku dan terimalah amal ibadahku. Nah, dari doa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mendapatkan satu pelajaran penting, ya, bagaimana ibaratnya Ramadan itu adalah seorang tamu yang agung. Nah, kita kaum muslimin adalah sebagai tuan rumahnya. Nah, realitasnya ketika kita bertamu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin masing-masing kita pernah bertamu, masing-masing kita juga pernah menjadi tuan rumahnya. Taruhlah, ya, sebagai ilustrasi kita ini sebagai tamu, ya. Dan setiap tamu paling tidak kemungkinannya 3. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, kita bertamu, kemudian tuan rumah yang menjadi tujuan kita ternyata nggak ada orangnya, rumahnya masih terkunci rapat, ya. Nah, tentu kita sebagai tamu akan sangat kecewa dan akhirnya tidak jadi bertamu. Kemudian yang kedua adalah saat kita bertamu, ternyata tuan rumahnya belum siap, ya. Masih belum mandi, masih bau busuk, ya, rumahnya masih kotor. Nah, bagaimana kita bertamu dengan model tuan rumah semacam ini? Tentu
sama-sama tidak nyaman toh ya, akhirnya kita sebagai tamu tahu dirilah ya, mungkin kita tidak berlama-lama sehingga kita langsung pamit ya dengan tuan rumah ini ya. Kemudian yang ketiga ini yang kita harapkan ya, dan inilah yang harus menjadi posisi kita dengan tamu Ramadan. Ramadan datang ya, kita sebagai tuan rumah yang baik sudah mempersiapkan minimal 2 bulan, yaitu dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Bahkan tadi kalau kita mengambil teladan yang lebih ideal 6 bulan sebelum tamu ini datang, kita sudah sangat siap. Ya pastinya saat tamu datang kita sudah bersih, wangi, bahkan rumah-rumah kita sudah dihias ya, sudah dicat ulang ya, sehingga begitu rapi. Tamu datang kita sambut dengan semeringah, dengan sangat sukacita ya. Sehingga di antara kalimat yang masyhur terkait dengan datangnya bulan Ramadan adalah ahlan wa sahlan ya Ramadan ya, kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Nah, dengan demikian kaum muslimin ya, mestinya tamu Ramadan pun akan sukacita. Kenapa? Karena diperlakukan dengan sangat mulia, sebagaimana kita juga tahu bahwa memuliakan tamu adalah bagian daripada indikator keimanan ya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, keluarga besar Produksi 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ilustrasi ini ya, saya kira sangat sinkron ya dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim ya, berkaitan dengan 3 jenis hati manusia dalam Al-Qur'anul Karim. Jenis yang pertama disebutkan sebagai qalbun mayyitun, hati yang mati, yaitu tadi tamu Ramadan datang tetapi pintu rumahnya masih tergembok, masih terkunci. Dan insya Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak termasuk jenis yang pertama. Kenapa? Karena qalbun mayyitun ini adalah hatinya orang-orang yang tidak punya iman, hatinya orang-orang kafir. Nanti bisa disimak di surah Al-Baqarah, saya kira ini masih ayat-ayat di awal sehingga saya percaya Bapak Ibu sudah sangat hafal ya pada ayat 6 dan ayat ke-7. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kamu diberi peringatan atau kamu diamkan, mereka tidak mau berubah, tidak mau beriman. Akhirnya karena keras kepalanya, keangkuhannya ini, kemudian Allah mengunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Ya, sudah dikunci kemudian dikasih lak ya. Ya, jadi di ayat yang ke-7 itu fi qulubihim maradun apa tadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi ghisyawah itu digambarkan seperti botol ya, yang mungkin diisi apa kemudian ditutup. Setelah ditutup di atasnya dikasih apa namanya? Segel ya. Jadi ada orang yang hatinya sudah ditutup kemudian disegel. Sehingga pastinya hati semacam ini kan akan sulit ya, kemasukan hidayah, kemasukan cahaya dan berbagai kebaikan-kebaikan. Nah, tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus bisa mengambil pelajaran atas ayat ini. Meskipun kita termasuk orang-orang yang beriman, tetap saja ayat ini objeknya kita orang beriman. Paling tidak kita mengambil pelajaran pada kalimat sawaun tadi. Kita orang sudah beriman, ya mestinya jangan sawaun dalam konteks yang negatif ya. Ada orang dari tahun ke tahun dikasih pengajian ya, dikasih nasihat, sawaun tidak pernah berubah dari karakter buruknya. Ini dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan kemudian masuk kepada kelompok khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Pada saat Allah menghadirkan ayat yang berkaitan dengan karakter keimanan ya. Ini makna kebalikannya kalau nanti kita baca di surat Al-Anfal ayat nomor 2 itu jelas sekali Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan, hanya orang beriman saja yang kalau disebut nama Allah hatinya bergetar, ada cinta, ada rindu ya, ada rasa khawatir, ada rasa takut.
Tapi khawatir dan takut yang lebih kepada nilai positif ya. Khawatir kalau Allah murka terhadap saya, khawatir kalau ibadah-ibadah saya tidak benar niatnya, tidak benar ilmunya. Ya, sehingga kekhawatiran ini akan menimbulkan motivasi positif, belajar ikhlas terus ya, memahami agama terus. Ini karakter keimanan. Jadi kalau disebut nama Allah, diberi nasihat kebaikan, hatinya langsung welcome ya, langsung terbuka ya. Nah, kemudian yang lebih spesial ya, bertolak belakang dengan karakter orang yang tidak beriman tadi yang sawaun. Kalau orang beriman apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau orang beriman diberi nasihat, dibacakan ayat, ya mestinya ada perubahan. Perubahannya berupa apa? Pertumbuhan iman. Imannya bertambah-tambah. Kemudian di penghujung dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Memaksimalkan doanya, memaksimalkan ikhtiarnya, hasil terbaiknya diserahkan kepada Allah. Itu makna tawakal. Kaum muslimin, Bapak Ibu, keluarga besar produksi 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, tentang model tuan rumah yang buruk. Tamu yang begitu mulia, yang begitu agung datang, sementara dia malah menutup diri, mengunci diri, sehingga tidak bisa memberi, ya, mendapatkan manfaat apapun dari tamu yang agung, yaitu Ramadan. Kemudian yang kedua adalah saat tamu datang tadi, ya, tuan rumahnya masih jorok, belum mandi, ya, tentunya baunya juga bau yang tidak nyaman, rumahnya masih berantakan, sehingga tamu masuk. Ya, mungkin dia sempat duduk-duduk ya, tapi pastinya tamu akan tahu diri ya, dia akan cepat pamitan ya, padahal awalnya ini tamu ya, awalnya ini mau nginep 1 bulan ya, tapi baru duduk sebentar atau mungkin baru nginep seharian ya, dia sudah tidak nyaman dengan keadaan tuan rumahnya yang tidak simpatik. Nah, ini dalam kajian berkaitan dengan 3 jenis hati manusia yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, ini adalah hatinya orang-orang munafik ya. Hati yang banyak penyakitnya, hati yang banyak kotorannya. Nanti Allah sebutkan di dalam surah yang sama, Al-Baqarah ayat nomor 10. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Ya, hati mereka yaitu orang-orang munafik penuh dengan penyakit, penuh dengan kotoran-kotoran. Lalu Allah tambahkan penyakitnya sehingga semakin parah. Dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih disebabkan karena mereka selalu berdusta, berbohong, berpura-pura. Bapak Ibu, keluarga besar produksi 3 yang dirahmati Allah. Tentunya ini ayat insya Allah juga bukan termasuk kita, karena insya Allah kita punya iman yang hakiki. Ya, namun yang perlu kita waspadai, meskipun kita punya iman yang hakiki, jangan sampai kita terpapar atau terkonfirmasi penyakit kemunafikan ya. Karena nanti munafik juga ada 2 jenis, munafik hakiki dan munafik amali. Ya, yang kita khawatir adalah munafik amali ya. Munafik secara amal meskipun hati kita orang beriman. Tetap saja ya, munafik secara amal ini juga bahaya. Apalagi kalau terakumulasi dalam rentang waktu yang panjang, ya pastinya hati kita akan menjadi hati yang banyak penyakitnya tadi, banyak kotorannya. Khawatirnya hidayah, cahaya ya akan tidak betah bersemayam di dalam hati kita. Apalagi sebentar kita mau kedatangan tamu agung Ramadan. Khawatir tadi Ramadan datang baru 1 hari 2 hari langsung pamitan ya. Realitasnya kita bisa lihat Bapak Ibu, ada orang yang semangat Ramadannya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian setelah itu mundur teratur. Ya, waktu hari pertama luar biasa, langsung di belakang imam ya, rajin sekali. Hari kedua mungkin masih itu ya, masih di belakang imam, masih rajin ke masjid. Setelah 3 hari 4 hari orangnya sudah ngilang ya. Kenapa? Ramadannya udah pamit. Kenapa? Karena hatinya masih banyak kotoran. Nah, berkaitan dengan soal ini, tentu rujukannya yang paling tepat diantaranya surah An-Nisa ayat 142 ya, ditambah juga 143 ya. Ini di sekitar ayat-ayat ini banyak menjelaskan tentang karakter
munafik ya. Tapi saya akan mengambil 2 ayat saja. Allah berfirman di An-Nisa ayat 142 143. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Ada 5 ya. Meskipun yang paling populer adalah hadis Nabi ya, bahwa sifat munafik itu 3. Tapi 3 ini bukan pembatasan ya. Nah, perhatikan sifat yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama, suka menipu Allah. Allah saja ditipu ya. Jadi imannya berpura-pura ya. Nah, dalam konteks kita sebagai orang beriman, mari kita bermuhasabah ya. Kita kan biasa sholat yang fardu, yang sunnah. Jangan sampai sholat-sholat yang kita sudah tunaikan bertahun-tahun, sholatnya hanya fisiknya, sementara hati dan pikirannya tidak sholat. Khawatir ini bagian daripada kepura-puraan yang pastinya kita harus hindari. Apalagi kita hafal banget itu surah Al-Ma'un yang di penghujung ayatnya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, kenapa? Sholatnya lalai, sholatnya tidak disadari, cuma fisiknya saja. Kemudian yang kedua tadi dikatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Apabila dia berdiri untuk sholat, dia berdiri dengan malas. Saya terjemahkan sholat di sini ya meliputi berbagai amalan-amalan kebajikan, bukan hanya sholat. Taruhlah sholat itu yang pokok saja malas, apalagi yang lain-lain. Ya, sehingga ini juga menjadi koreksi bagi kita orang beriman ini jelang Ramadan. Jangan sampai ibadah-ibadah kita masih malas-malas ya. Karena kemalasan dalam ibadah adalah bagian daripada karakter kemunafikan. Kemudian yang ketiga, yura'unan nas ya, orangnya suka pamer. Kalau berbuat baik ya, pamrihnya bukan Allah tapi kepada manusia. Masya Allah, ini juga hal yang sangat lembut ya, karena Nabi juga dalam penjelasan yang lain mengatakan riya itu seperti semut hitam di atas batu hitam dan di malam yang gelap, nggak kelihatan. Jadi mari kita terus ya berusaha belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang mukhlis ya. Syukur-syukur bisa sampai tingkatan mukhlas. Mukhlas itu beda ya, tapi bukan di sini pembahasannya. Ya, taruhlah ikhlas tadi ya. Tapi insya Allah kita belajar kita bercermin kepada ciri-ciri orang ikhlas ya. Orang ikhlas itu ciri-cirinya yang pertama istiqomah. Dia berbuat baik terus, istiqomah. Ya. Lawan istiqomah itu yang kadang-kadang ya. Nah, jangan sampai kadang-kadang, tapi kita istiqomah terus dalam kebaikan. Saking kadang-kadangnya tadi, saat orang lagi baik malah orang pada bertanya, tumben itu ya. Jangan sampai kita lagi baik, teman-teman malah bilangnya sama kita tumben loh ya. Kita boleh disebut tumben kalau pas lagi nggak baik. Biasanya baik, kemudian kita nggak baik, orang bilang tumben, itu masih normal. Ini ciri orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu saat dia sunyi tidak ada orang, dia malah lebih meningkatkan kebaikannya atau minimal sama lah gitu ya. Minimal kebaikannya sama saat kita melakukan dalam kesunyian. Ini juga tanda keikhlasan. Kemudian yang ketiga, orangnya kecewa tapi dia tetap berbuat baik. Ini juga tanda-tanda keikhlasan. Pada saat umumnya orang lagi kecewa ya, lagi tidak cocok ya biasanya ngambek kan ya, ngambek kemudian futur ya, bahkan akhirnya kapok ya berbuat baik. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita kalau kita ingin termasuk pribadi-pribadi yang dijauhkan dari amal-amalan munafik, yaitu amalan yang pamer tadi, riya kepada manusia. Kemudian yang keempat ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Ternyata orang munafik juga suka zikir tapi zikirnya sedikit ya. Zikir yang sedikit kapan? Ya mungkin kalau pas lagi kejepit masalah aja baru eling ya, baru menyebut Allah ya. Itu pun sambil misuh-misuh kalau bahasa Cilacapnya. Nyebut Allahnya sambil marah-marah ya. Istighfarnya sambil intonasinya tinggi, langsung sambil gebrak meja misalnya. Tidak ya, tapi kalau orang beriman yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, berdirinya, duduknya, berbaringnya selalu ingat Allah. Kangen sama Allah, kangen jumpa sama Allah. Masya Allah, ini harus dilatih ya. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, supaya dijauhkan dari sifat munafik. Kemudian yang kelima, mudzabdzab. Orang munafik itu nggak punya prinsip. Ya beriman
nggak mau, dikatakan kafir juga nggak mau, kesana nggak mau, kesana nggak mau. Ya, kalau dalam bahasa yang populer mungkin netral ya, hati-hati. Kadang-kadang kata-kata netral itu bisa menipu orang. Padahal netral ini termasuk yang tidak baik. Kapan tidak baiknya? Saat kita berhadapan antara al-haq dan al-batil, pantang orang beriman untuk netral. Kita harus berpihak kepada yang hak ya, sesuai dengan apa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini mestinya ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluarga besar Produksi 3 yang mudah-mudahan selalu dapat keberkahan dari Allah, keluarganya semuanya sehat selalu ya, sehingga dijumpakan dengan Ramadan. Ayo kita sambut Ramadan dengan yang ketiga. Jadilah tuan rumah yang baik ya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamu. Nah, tamu kita adalah Ramadan ya, bukan sembarang tamu. Kita kangen 1 tahun yang lalu, dan alhamdulillah beberapa hari yang akan datang sekitar 1,5 bulan ya, insya Allah akan menyapa kita dengan izinnya. Ayo kita persiapkan dengan baik. Persiapan ini ya, kita berusaha untuk mencapai atau meraih apa yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih. Ya, nanti Bapak Ibu bisa melihat atau merujuk kepada Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara kalau tidak salah, pada ayat yang ke-88 89 Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha ya biqalbin salim." Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, merenung tentang hari di mana harta, jabatan, ya, keluarga tidak berguna sama sekali kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, di hari-hari ini ya, sampai jelang Ramadan, ayo kita bersih-bersih hati ya, dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak istighfar ya. Kita inabah kepada Allah, bermuhasabah, apalagi di tengah pandemi yang 1 tahun lebih ini, Masya Allah ya, keterlaluan ya, ketika Allah sudah mengingatkan dengan pandemi ini tetapi hati tidak ada ya gerak ya untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah. Ya, ini hati dari apa ya? Mestinya orang beriman sensitif banget ya. Ibarat anak yang soleh ya, kalau kita ibarat anak soleh itu mungkin tidak cocok dengan perilakunya, cuma dikedipin mata saja langsung sadar, wah ini bapak nggak cocok nih dengan perilaku saya. Ini bukan hanya kedipan mata ya, bukan hanya isyarat, tapi ibaratnya kita sudah ditampol nih ya dengan pandemi yang 1 tahun lebih ya, yang membuat para politisi bingung ya, semuanya bingung ya. Masya Allah ya, mestinya ini menjadi jalan ya untuk orang-orang beriman ya, kembali kepada Allah, bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, inabah kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk meraih qalbun salim tentu kita tingkatkan berbagai ibadah-ibadah di bulan Rajab secara khusus ya, yang direkomendasi memang banyak berpuasa ya, banyak berpuasa. Nanti di bulan Sya'ban juga banyak berpuasa. Tapi kalau puasanya nggak bisa, jangan nggak semuanya ya. Kalau nggak bisa puasa ya apa yang meningkatlah tahajudnya, mungkin tilawah Al-Qur'annya, dan yang pasti untuk keluarga besar Produksi 3 insya Allah sodakohnya ya. Sodakohnya digeber ini, karena sodak itu juga bagian daripada cara membersihkan hati ya. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah ayo kita baca ya, berkaitan dengan fiqhus syam ya, buku-buku yang menjelaskan tentang fikih puasa ya, bagaimana sukses Ramadan, baik dari aspek spiritual ya, aspek ilmu, termasuk juga aspek karakter kita, ada perubahan. Jangan lupa bahwa semua ibadah ya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jangan cuma hafal ayatnya, tapi dari tahun ke tahun yang berubah cuma tuanya saja, maaf ya. Tapi yang berubah juga tadi aspek kedekatan kita dengan Allah ya. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian-kajian yang terus ya kita lakukan meskipun secara virtual tetap memberikan manfaat barokah kepada khususnya keluarga besar Produksi 3 untuk tetap solid istiqomah insya Allah. Nah, mari di penghujung sebagai hamba yang lemah ya, kita
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dalam lindungan dan pertolongannya dalam segala situasi, ya, sehingga sampai akhir hayat, ya, kita termasuk orang-orang yang sukses, ya, meraih kehidupan fid dunya wal akhirah. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, ya, dan kita awali doa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bersihkan hati kami ya Allah, jauhkan hati kami dari kekufuran dan kemunafikan. Apalagi jelang Ramadan, ya Allah, kami ingin Engkau karuniakan kepada kami qalbun salim, sebagaimana yang dipohonkan oleh orang-orang soleh dahulu. Ya Allah ya Rahman, kami selalu meminta petunjuk kepadamu, kepada yang benar adalah benar, dan berilah kekuatan untuk selalu berpihak kepada kebenaran. Dan berilah petunjuk kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan berilah karunia kepada kami, kekuatan kepada kami untuk menjauhi yang batil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, di antara saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, kami memohon sembuhkanlah sakitnya. Di antara saudara-saudara kami yang meninggal, curahkan rahmat-Mu kepada saudara-saudara kami yang meninggal. Ya Allah, berilah kami kesehatan hingga kami diperjumpakan dengan Ramadan yang penuh dengan berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira ini, terima kasih atas perhatiannya. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.